warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Gurianto, NPM G1C 018-079. Di sini saya akan melanjutkan tugas saya, yaitu dengan soal seperti gambar holder. Di sini ada 3 komponen yaitu holder, pin, dan base. Dengan ketentuan yang sudah ada di soal, yaitu material dengan structural steel E sama dengan 200 GPa, V sama dengan 0,3, dan boundary conditionnya dapat dilihat pada gambar, sedangkan geometrinya dapat dilihat pada gambar. Oke, langsung saja kita menuju ke aplikasi ANSYS-nya. Oke, baiklah, langsung saja kita menuju ke statik strukturalnya. Double klik. Pertama-tama kita akan menuju ke engineering data. Oke, baiklah, pada engineering data kita akan menentukan material yang kita gunakan. Yang pada soal itu tersebut, material yang digunakan adalah structural steel, yang dimana nilai-nilainya sudah tertera dan sudah menjadi nilai standar. Oke, baiklah, langsung saja kita langsung ke project. Langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke menu geometri. Oke, masih loading. Oke, baiklah, pada menu geometri, langkah pertama kita gunakan yaitu kita ubah unitnya menjadi satuan milimeter. Oke, selanjutnya kita pilih menu XY Plane dan kita mulai menggambarnya. Tariklah garis sembarang. Setelah itu kita tentukan dimensinya. Pilih horizontal. Kita pilih titik garis tersebut, titik center. Ini kita ubah nilainya menjadi 8 mm. Oke, baiklah. Setelah itu kita akan mengubah vertikalnya sebesar 8 mm juga. Kemudian kita akan menggambar kembali menggunakan menu Arch by Center. Cara menggunakannya yaitu pilih menu center dan pilihlah titik yang ditentukan dan tarik jajar. Untuk menentukan garis keduanya, pilih lagi center, temukan titik kedua, tarik. Setelah itu kita gunakan dimension untuk menentukan radius pada gambar kita. Sebelumnya kita hapus dulu terlebih dahulu garis vertikal kedua, radius. Untuk radius kedua kita tentukan radiusnya. Radius ketiga kita sebesar 50 mm. Radius kedua yaitu sebesar 40 mm. Oke, baiklah. Setelah itu kita pilih menu line. Kita temukan titik radius pertama dan radius kedua atau sebaliknya. Setelah itu kita generate dan kemudian kita extrude. Pada menu extrude kita pilih sketch 1 yang kita gambar sebelumnya. Apply dan kita pilih directionnya, kita ubah ke box symmetry dengan nilai ketebalannya yaitu 5 mm. Kemudian kita generate. Maka hasil yang didapatkan dapat dilihat pada gambar.
Setelah itu kita gunakan menu create dan pattern. Setelah itu kita ubah tipenya menjadi sirkular dan tentukan geometrinya. Pilih komponen yang kita gambar sebelumnya itu dan klik apply. Selanjutnya pilih menu axis-nya atau pilih center ya. Kita apply. Kemudian kita tentukan nilai sudut yang kita gunakan, yaitu pada soal adalah 120 derajat sebanyak 3 buah. Kemudian kita generate. Hasilnya dapat dilihat pada gambar atau pada layar. Oke, baiklah. Kita akan melanjutnya kembali. Kita akan menuju ke menu New Plan dan kita pilih menu ZX Plan, apply, dan kemudian kita ubah transformnya menjadi offset Z dan kita ubah valuenya menjadi setinggi 35 mm. Kemudian kita menggambar sirkularnya. Maaf, sebelumnya kita generate terlebih dahulu, kemudian kita lanjut menggambar sirkularnya. Sirkular, kita tarik lingkaran pertama dan kedua. Oke, kemudian kita ke menu dimensi, pilih radius. Kita ubah radiusnya sebesar yang terdapat pada soal sebelumnya, yaitu radius pertama 10 dan radius kedua 6 mm. Oke, baiklah. Setelah itu kita generate dan kita extrude. Pada menu extrude kedua kita pilih sketch, pilih sketch kedua. Sketch kedua kita pilih ubah nilai ketinggiannya senilai 35 mm. Material. Oke, kita generate. Dapat lihat hasilnya pada gambar. Kemudian setelah itu kita pilih sisi atasnya, lalu kita klik New Plan dan kita generate. Selanjutnya kita akan menggambar kembali circle sebesar lingkaran sebelumnya. Oke. Kemudian kita generate dan extrude. Sketch 3 kita beri nilai, kita ubah direction-nya menjadi both symmetry dan beri nilai sebesar 15 mm. Oke, kita generate.
yang di hasilnya dapat dilihat pada layar. Mungkin begini hasilnya. Kemudian kita akan ke menu klik menu YZ dan pilih New Sketch. Plan sketch plan ini Z, sketch keempat. Kita akan membuat gambar circle lagi. Tarik garis pada ini senternya untuk menentukan senternya. Kemudian kita pilih dimensi untuk menentukan titik letak pada lingkaran, yaitu sebesar 60 mm. Oke, baiklah. Setelah itu kita generate dan kita extrude. Kita ubah operationnya menjadi cut material dan direksinya menjadi bot symmetry dengan kedalaman sebesar 30 mm. Oke, baiklah, kita generate. Maka kita akan membuat lubang. Terjadi penembusan atau lubang pada sketch yang kita buat sebelumnya. Oke, baiklah. Setelah itu kita akan ke menu tool, pilih freeze, kemudian kita akan ke menu create, slice, dan kita pilih slice tipenya slice by surface, kemudian kita pilih face 1. Kita pilih yang pada komponen paling atas, kemudian kita generate. Maaf sebelumnya, kita delete dulu slice-nya. Kita pilih menu create, slice, dan kita pilih yang ini pada komponen holdernya, kita apply dan kemudian kita generate. Maka terdapat dua parts dan dua body. Ini satu parts untuk holder dan kemudian parts untuk base-nya. Kita rename holder base. Selanjutnya untuk part spinnya kita akan menuju ke plan YZ. Pada plan YZ kita akan menggunakan menu extrude. Pilih sketch 4 dan pilih directionnya diubah menjadi bot symmetry sebesar kedalaman
15 mm. Setelah itu kita generate, maka pinnya telah terbentuk. Ini pinnya, ini holder, base, pin. Maka kita ubah namanya menjadi pin. Oke, baiklah. Untuk menggambarnya sudah selesai. Kita akan kembali ke menu awalnya. Pada menu awal, kita pilih model. Pilih menu model. Selanjutnya, kita pilih menu model. Oke, baiklah. Oke, saya menggunakan laptop kentang, jadi mohon maaf sebelumnya. Menunggu file progress. Oke, pada menu model kita pilih ke connection. Sebelumnya connection, contacts. Nah, pada menu contacts kita akan mengubah tipenya. Ini kontak. Untuk komponen holdernya kita ubah tipenya menjadi no separation. Pada komponen pinnya kita ubah menjadi no separation. Pada komponen holder base-nya, komponen base-nya kita ubah menjadi tipenya menjadi no separation. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan ke menu mesh. Pada menu mesh kita pilih insert, sizing, dan kita akan tentukan geometri sizingnya, itu ini, ini. Oke, apply dengan nilai 2,5 min 3. Oke, kita kembali ke menu mesh lagi. Dapat lihat ada perbedaannya seperti ini sebelumnya, dan setelah di mesh body sizingnya seperti ini perbedaannya. Selanjutnya kita akan ke menu mesh, klik kanan, insert, balik. Maaf sebelumnya. Sebenarnya kita generate mesh-nya. Oke, setelah di generate kita akan ke menu static struktural. Pada menu static struktural kita klik kanan, pilih insert, dan kita pilih force. Kita pilih pada bagian komponen paling atas ini. Selanjutnya kita apply, dan kita pilih define by-nya, kita ubah menjadi komponen. Tekanan yang digunakan, penekanannya menggunakan 1 kN.
Sedangkan di sini menggunakan satuan Newton. Yang penekanan yang kita inginkan yaitu di bawah, ke bawah. Jadi diketik min 1000, enter. Jadi min 1000 Newton karena penekanannya di bawah, jadi min. Oke, baiklah, selanjutnya insert, pilih support, lalu kemudian pilih sisi bawahnya. Oke, kita apply. Oke, di menu static struktural sudah selesai. Kemudian kita akan ke menu solution. Klik kanan solution, insert, deformation total. Klik kanan solution, klik kanan solution, insert, stress, equivalent. Oke, baiklah. Mungkin ini kita solve. Selanjutnya kita solve dan mungkin menunggu beberapa menit. Mungkin lumayan lama. Oke, sebentar lagi selesai. Oke, baiklah. Setelah selesai di solve, kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini, dapat dilihat pada layar, yang dimana terdapat nilai maksimal pada bagian paling atas ini dan nilai minimal pada bagian sini di bawah, paling bawah pada kakinya 2 sama ini 3. Pada total deformation, kita akan memulai animasinya, play. Oke, baiklah, pada animasinya terdapat nilai max-nya terletak pada titik yang paling atas atau pada holdernya. Kemudian sedangkan pada titik kakinya tidak ada penekanan atau penekanan tidak sampai pada kakinya, kaki komponen atau base-nya. Oke, baiklah, selanjutnya equivalent stress. Sedangkan pada equivalent stress terdapat nilai maksimalnya nilai minimalnya pada pin di bawah, bagian bawah. Sedangkan nilai maksimalnya terletak pada dalam holder, antara holder dengan pin. Selanjutnya kita play animasinya. Dapat lihat ada gambar. Di sisi ini terdapat penekanan yang terjadi pada dalam holder.
Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan deformation total dan equivalent stress masing-masing 2. Pada total deformation kita akan meletakkannya ditemukan pada pin, sedangkan yang kedua, yang total deformation yang ketiga, kita tetapkan pada titik tumpuan pada holder. Oke, baiklah, setelah itu kita evaluate all result atau resolve. Setelah itu kita dapat melihat reaksi yang terjadi pada pin. Reaksi yang terjadi pada pin total deformation-nya terdapat tekanan dari holder ke pin yang menyebabkan pin bergerak ke bawah. Oke, baiklah, mungkin reaksinya seperti ini di tengah-tengahnya. Selanjutnya pada equivalent stress pada pin, equivalent stress pada pin terdapat penekanan tapi tidak menyampai nilai maksimal yang berada di tengah pinnya. Mungkin reaksinya seperti ini, dapat lihat pada layar. Selanjutnya kita akan ke total deformation pada holder. Pada holder nilai maksimal tertinggi yaitu pada titik puncaknya, sedangkan nilai minimal yang terendah yaitu pada di bawah pin. Mungkin reaksinya dapat lihat pada layar, animasinya dapat lihat pada layar. Penekanan jadi, dan penekanan tersebut tidak akan menyampai pada titik bawah pin. Oke, selanjutnya equivalent stress pada holder. Oke, baiklah. Equivalent stress pada holder, kita akan memulai animasinya. Sebelum kita mulai animasinya, kita akan melihat titik maksimal beban pada holder, yaitu terdapat pada titik tumpuan yang di atas pin. Ini pin dan ini holder, yang berada antara pin dan holder di atas pin. Sedangkan titik minimalnya berada di bawah atau di bawah tengah pin. Mungkin reaksinya dapat lihat pada gambar. Animasinya dapat lihat pada gambar atau layar. Seperti ini. Kemungkinan seperti ini.
dan reaksi minimalnya tidak sampai di bawah tengah. Oke, baiklah. Untuk memperjelas atau melihat reaksi yang terjadi pada komponen-komponen ini, kita akan melakukan simetri atau untuk membelah komponen-komponen ini. Caranya yaitu kita kembali ke menu awal. Setelah itu kita akan ke menu geometri. Selanjutnya kita akan menggunakan menu tools dan kita ke simetri, menggunakan menu simetri. Setelah itu kita akan memilih, tentukan simetri plane-nya yaitu XY plane untuk memotong antara komponen kita apply, kemudian kita generate. Mungkin seperti ini yang hasilnya. Komponen kita tersebut akan terpotong sebagian dan kita dapat melihat isi dalamnya. Oke, selanjutnya kita akan ke menu awal kembali. Kita ke menu model. Kalau terdapat notifikasi seperti ini, kita yes saja karena untuk mengupdate pekerjaan yang telah kita lakukan sebelum tadi. Oke, baiklah, pada menu model kita akan ke menu statik struktural. Mohon tunggu sejenak. Oke, baiklah. Oke. Pada menu force kita akan mengubah penekanan menjadi 500. Bebannya menjadi 500. Dan selanjutnya kita akan menambahkan klik kanan pada statik struktural, pilih insert. Kita akan menambahkan frictionless support. Pada frictionless support kita pilih bagian yang ini. Selanjutnya kita apply. Setelah itu kita solve. Oke, mungkin menunggu waktu yang beberapa lama. Oke, baiklah. Setelah selesai kita solve. Hasil yang didapatkan mungkin dapat dilihat di gambar. Total deformation semua komponen dapat lihat pada gambar isi dalamnya. Kita akan mulai animasi seperti ini. Penekanan terjadi seperti yang tadi. Paling tinggi titik maksimalnya terdapat pada komponen yang di atas.
pada holder dan minimalnya pada base yang paling bawah atau kakinya. Selanjutnya equivalent stress. Equivalent stress untuk semua. Equivalent stress untuk semua komponen dapat lihat pada gambar. Untuk memperjelas, saya akan menuliskan equivalent stress. Nilai tertinggi terdapat pada selah antara sudut holder dengan pin. Dapat lihat pada layar. Selah sudut ini dan selah sudut ini. Sedangkan nilai minimalnya terdapat pada ujung komponen pin. Selanjutnya kita lihat pada pin. Kita akan memulai animasinya langsung. Dapat lihat pada total deformation pin akan nilai tertingginya pada area center atau area tengah pada komponen pin. Dapat nilai warna merah. Oke, baiklah. Mungkin ini. Selanjutnya pada equivalent sama saja. Nilai tertingginya atau nilai max-nya terdapat pada bagian bawah pada pin. Nilai minimal atau nilai terendahnya pada bagian ujung pin. Dapat lihat animasinya sebagai berikut. Oke, baiklah. Kita akan lanjut ke total deformation ketiga, yaitu pada komponen holder. Pada komponen holder terdapat nilai maksimal itu pada puncak atau paling atas titik komponen holder, sedangkan nilai terendahnya pada bagian di bawah pin, bagian antara pin dengan komponen holder. Mungkin dapat lihat animasinya sebagai berikut. Di sini terdapat perubahan warna merah dan di sini tidak ada perubahan atau warnanya biru. Oke, baiklah. Selanjutnya equivalent stress pada komponen holder. Nilai tertinggi pada setiap sisi komponen holder, sisi depan dan sisi belakang. Sisi yang berseberangan atau bertabrakan dengan komponen pin. Sedangkan nilai minimumnya terletak pada bagian tengah antara komponen pin. Oke, dapat kita mulai animasinya. Animasi dapat lihat pada layar. Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.